Baik, saya akan membuat rangkaian. Jadi teman-teman silahkan dibuka dulu ISIS-nya. Jadi ISIS-nya silahkan semua dibuka dulu. Kita akan langsung melakukan praktikum. ISIS-nya akan saya buka dulu. Oke, saya share screen-nya. Oke, ini adalah tampilan dari ISIS. Saya coba ulangi lagi ya. Saya delete. Ini saya delete juga. Oke, ini tampilannya seperti ini. Jadi teman-teman tampilannya mungkin sama ya kan, kosongan seperti ini. Yang belum silahkan langsung di open aja filenya, di open aja. Terus langsung dicoba. Jadi silahkan dibuka ISIS-nya. Oke, baik. Kalau sudah dibuka, saya akan menjelaskan beberapa fungsi di sini. Di toolbar atas itu ada file, view, dan sebagainya hingga help. Teman-teman hanya perlu pelajari save design, save as gitu kan. Terus kalau misalkan mau ekspor bisa bentuknya jadi PDF. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mengumpulkan tugas atau mau membuat sebuah apa ya istilahnya rangkaian untuk jadi tugas gitu kan. Itu bisa menggunakan file PDF yang ini. Kemudian di bagian view kita bisa setting gridnya. Kalau gridnya saya hilangin, maka kotak-kotaknya akan hilang. Bisa kotak-kotak, bisa polos, bisa grid. Jadi monggo itu bisa disesuaikan. Terus snap di sini fungsinya untuk jarak antar grid. Kalau misalkan snapnya saya pergede, perbesar akan jadinya seperti itu. Kalau saya perkecil maka akan makin kecil. Gitu. Jadi snap ini saya biasanya bungkakan yang 0,1 in. Terus ada toolbar, zoom, dan sebagainya. Ini ada shortcutnya, jadi teman-teman bisa kalau misalkan mau zoom in, zoom out, F6, F5 gitu. Terus ada edit, tools, di ini banyak banget, ada design, kemudian ada grab, source, debug. Debug ini yaitu untuk start stop, jadi kalau di bawah ini ada tombol start stop pause, ini juga ada. Terus library, yang tadi itu template, jadi teman-teman bisa men-setting, misalkan template-nya mau dibuat seperti apa. Misalkan ada nama, biasanya kan di pojokan sini kan ada tulisan nama apa gitu kan, bisa kalian buat situ. Tapi di pertemuan kali ini kita langsung to the point ke Arduino-nya. Di bagian bawahnya itu adalah tambahan aja, jadi di atas sendiri ini ada beberapa yang ditambahkan di sini. Terus untuk layarnya bisa digeser-geser di sini, ini. Jadi untuk geser-geser di sini. Kalau di sini tinggal di scroll aja, scroll naik atau scroll up, scroll down. Itu zoom in, zoom out gitu. Nah, tinggal seperti itu. Kemudian di sebelah kiri ada selection mode, komponen mode, jam dan sebagainya. Nah, kita coba di komponen mode ini, kita maksudnya untuk menaruh sebuah komponen gitu. Terus junction dari dot kita bikin titik sebagai penghubung lah, penghubung. Kemudian ada label, label nanti bisa digunakan untuk komponen. Terus ada juga ini script, text script mode, jadi kita bisa memasukkan ini misalkan bootcamp Proteus. Nah, kita bisa membuat teks seperti ini. Contohnya seperti ini. Bootcamp Proteus. Nah, ini menggunakan teks tadi. Jadi memang fungsinya banyak banget aslinya. Banyak banget. Kemudian ada power ini dan sebagainya. Ini digunakan untuk untuk terminal ya kan. Terminal. Kalau ini port itu maksudnya input output ya kan. Jadi misalkan ada inputan apa, outputan apa. Kalau ini label ya. Label bedanya ini dengan ini. Kalau terminal itu satu-satu.
Maksudnya satu-satu. Kalau label itu misalkan kita punya banyak pin, bisa kita labeli bersama sebagai inputan dan sebagai outputan itu. Nanti itu untuk materi lebih lanjut sih. Terus kemudian ada juga pins gitu. Ini untuk ngecek-ngecek juga. Terus ada grafik. Jadi kalau misalkan teman-teman mau masang sebuah multimeter bisa situ. Wah, ini juga ada. Terus ini untuk generator, kita bisa memberikan tegangan DC, pulsa, PWM dan sebagainya gitu, bisa. Kemudian untuk probe ngecek gitu kan, untuk voltase sama ini gitu. Terus kita bisa masukkan oscilloscope, logic analyzer, counter timer, virtual terminal. Nah, biasanya serial monitor itu menggunakan ini virtual terminal. Terus ada SPI debugger, I2C ini dan sebagainya. Terus ada multimeter. Kalau multimeter di sini terpisah, ada DC voltmeter, DC ampermeter, AC voltmeter, AC ampermeter gitu. Kemudian ada pin dan sebagainya seperti ini. Terus ini untuk membuat ya template-template lah gitu, untuk mempercantik dan sebagainya. Ini untuk rotate ya, untuk rotate dan sebagainya. Oke, itu dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau enggak, saya lanjutkan. Mungkin saya lanjutkan aja. Jadi untuk membuat apa ya namanya, untuk ngepick komponen atau mengambil komponen, silahkan kalau teman-teman klik di bagian komponen mode, terus diklik yang P. P di sini teman-teman langsung aja tuliskan misalkan Arduino. Nah, Arduino ini silahkan dimasukkan. Ini ya. Setelah ketemu, klik OK. Ini tampilannya. Saya taruh di sini. Kemudian saya akan mencoba sebuah program namanya Blink ya kan, Blink. Blink itu program standar dari Arduino. Nah, program Blink itu membutuhkan dua komponen. Yang pertama LED, yang kedua resistor. Nah, LED di sini teman-teman langsung tuliskan aja LED ya kan. Terus teman-teman scroll ke bawah ini kayak gini. Scroll ke bawah, terus cari yang diode. Ke bawah sini. Terus cari yang LED. Nah, LED ini beda-beda ya teman-teman. Jadi ada yang bentuknya device, ada yang bentuknya display. Kalau teman-teman mau menyalakan LED, pilih yang bentuknya aktif. Karena aktif ini bisa nyala. Kalau dia yang device, maka dia nggak bisa nyala. Nah, kita pilih yang aktif, bebas warnanya mau apa, mau green, mau blue, mau yellow dan sebagainya, silahkan. Tapi saya biasanya pakai yang warna biru atau merah karena warnanya cukup kelihatan di LCD gitu kan. Nah, ini misalkan saya ambil warna yang merah. Nah, teman-teman, ada di LED itu ada namanya katoda dan anoda. Nah, katoda itu yaitu yang negatif, yang ada garisnya. Anoda itu yang positif, yang seperti ini. Jadi dari anoda menuju katoda. Nah, si katoda ini harusnya dia mendapatkan negatif, sedangkan di Blink itu dia keluarannya dari pin 13 yang harusnya yaitu mengeluarkan tegangan positif. Nah, maka dari itu kita klik kanan aja, kemudian kita rotate 180 derajat. Nah, muncul seperti ini. Lalu kita membutuhkan komponen lagi namanya resistor. Kita pick lagi resistor. Nah, resistor ini cuma ada satu, tapi bebas sih kalau misalkan teman-teman mau pakai resistor yang lain. Nah, biasanya kalau diklik res itu baru keluar resistor yang ukurannya mana. Nah, ini ada dua gambar ya, yang sini sama sini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menggunakan resistor yang mau menggunakan skema ini untuk PCB, teman-teman menggunakan yang resistor mana pilih dulu aja. Misalkan yang ini ukurannya SMD atau gimana, itu semua ada di sini.
Nah, kalau karena kita cukup menggunakan simulasi pakai resistor ini tidak ada masalah. Kita langsung klik OK. Kemudian kita paste sini. Karena bentuknya gini, kita rotate aja. Gitu. Terus untuk menghubungkan jalurnya gampang banget, ini pastikan teman-teman tahu ya, ada titik warna merah ini. Ini dihubungkan aja kayak gini. Simpel. Nah, caranya gimana untuk mengganti ukuran resistornya? Ini aja klik 2 kali. 10K ini kita ganti, misalkan untuk LED ya 220 lah, 220 ohm gitu misalkan. Terus yang ini dihubungkan kemana? Yang ini dihubungkan ke terminal. Terminalnya yang mana? Yang ground. Jadi ground ini sudah terhubung ke minus. Terus Arduino-nya kok nggak dikasih tegangan gitu. Arduino-nya nggak tegangan. Nah, secara default Arduino ini sudah mendapatkan tegangan secara default. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dia bentuknya library, sedangkan library ini sudah digunakan. Maksudnya sudah memiliki tegangan tersendiri. Nah, terus apakah kayak gini bisa dijalankan? Ini tidak mungkin kita jalankan. Ketika kita play, maka akan muncul error seperti ini. Nah, di sini tidak ada program yang dimasukkan ke chipnya. Jadi nggak ada nih. Jadi dia tidak bisa dijalankan. Oke, maka dari itu kita perlu membuat sebuah program. Saya membuka sebuah program Arduino IDE sini. Teman-teman nggak perlu bikin program lagi. Teman-teman tinggal klik file, kemudian example. Kemudian di sini teman-teman klik basic. Ya, di kursornya hover aja ke basic. Lalu setelah itu teman-teman klik blink. Nah, blink di sini silahkan diklik. Nah, ini adalah tampilan blinknya. Bagian atas diabaikan aja karena itu hanya komentar. Nah, di sini silahkan saya delete dulu. Nah, di sini ada pin modenya LED built-in. LED built-in ini kalau di Arduino Uno ada di pin 13. Kalau kita masih ragu, kita ganti aja pin 13. Terus ini kita ganti pin 13, ini kita ganti pin 13. Nah, kayak gini. Terus si program ini perlu kita namanya verify. Nah, ketika kita verify, hasilnya akan seperti ini. Dan compiling. Oh iya, ada yang lupa. Sebelum kita verify, kita tentukan dulu Arduino-nya. Boardnya itu kita ganti dulu. Di sini ada Arduino Uno, terus ada Arduino Mega dan sebagainya. Karena di simulasi tadi kita menggunakan Arduino Uno, ya udah kita pakai Arduino Uno aja. Terus habis itu kita coba verify. Nah, setelah verify selesai, teman-teman agak drag ke atas ini yang biru-biru tadi. Kemudian diamati di bawah ini. Biasanya ada di baris nomor 1, 2, 3, 4. Ya, 4 dari bawah, dihitung aja 1, 2, 3, 4. Kemudian di bagian sini di copy. File ekstensinya harus hex, HEX. Jadi hex ini yang akan kita pakai. Cara ngopinya nggak bisa diklik kanan ya teman-teman. Jadi caranya Ctrl C, ya Ctrl C. Setelah itu, setelah di Ctrl C, teman-teman masukkan di ISIS. Ya, ISIS ini silahkan diklik 2 kali. Nah, akan muncul seperti ini. Di Arduino yang muncul, ini pastikan ini kosong. Kemudian klik Ctrl V. Oke. Lalu kita klik OK. Siap? Nah, jadi setelah kita klik Ctrl V, kita play, maka hasilnya akan gini. Silatnya ini akan kedip selama 1 detik. Nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati. Aman. Diulangin lagi yang masukkan ini link apa alamatnya tadi. Oh ya, bisa. Siap. Baik, mohon diperhatikan. Yang pertama saya akan melakukan compiling. Ya, Pertama, sudah yang itu. Yang langsung compiling. yang sudah copy.
Nah, di sini silahkan di-drag ke atas. Ya, secukupnya. Kemudian dihitung 1, 2, 3, 4. Nah, biasanya di baris nomor 4 itu kita agak geser ke kanan. Kemudian cari yang belakangnya .hex. Nah, .hex inilah yang di Ctrl C. Itu Ctrl C. Jadi kalau diklik kanan nggak bisa memang. Jadi memang harus di Ctrl C. Gitu. Terus setelah berhasil di Ctrl C, ini diklik 2 kali, kembali ke ISIS, ini diklik 2 kali. Kemudian yang ada di sini tinggal dipaste aja. Ctrl V. Oke. Setelah itu kita lakukan start simulasi. Itu. Ada yang masih gagal? Selanjutnya di run. Ya, Iya. selanjutnya diklik tombol ini run. Izin mau lihat itu apa namanya? Mau lihat codingnya lagi, Kak? Oh ya, untuk codingnya seperti ini. Bagian mana yang mau ditanyakan? Enggak mau coba buat. Oh, untuk codingnya langsung pakai ini aja, example, kemudian masuk ke basic, terus klik blink. Jadi kita ambil example saja. Gitu. Simple kok, ini hanya untuk nyoba namanya Arduino-nya bisa bekerja atau enggak gitu istilahnya. Habis ini kita bikin untuk yang running Jalanannya text. klik apa? Gimana? Untuk jalaninnya? jalaninnya diklik run. Run-nya ada di pojok kiri bawah. Ada play. Oh. Gitu. Situ kan ada play. Gitu. Kok lampunya enggak nyala? Lampunya pakai yang apa? Pakai Yang LED red. LED red. Ya, harusnya nyala. Coba di ini. Oh, resistornya disetting dulu. Jadi mungkin Sudah 220 ini. 220 ya. Oh, harus disambungin ya, Kak? Iya, disambungin. Nah, itu. Jadi harus disambungin. Ini kalau saya zoom ada sambungannya. Oh, belum ada itu apa? Itu di stop dulu, kemudian dihubungkan dulu, baru di play. Kalau di Arduino-nya dibilangnya serial port not selected tuh gimana, Kak? Serial port not selected. Itu di bagian apa? Di Arduino seperti ini atau? Arduino yang example tadi, ya. Arduino example. Ini, oh ini dulu tools, kemudian pilih boardnya yang Arduino Uno. Udah. Coba dulu. Udah Arduino Uno. Setelah itu klik example, kemudian basic. Terus pilih yang blink. Kalau groundnya milih di mana? Untuk groundnya itu pilih di bagian sini, terminal. Ini kelihatan ya, terminal. Kemudian pilih ground. Ground. Betul. Izin bertanya. Ya, monggo. Ini yang setelah di running, yang di blinknya itu ada apa? Komen error kayaknya, yang di ada pokoknya komen affair min gcc error create process no subfile or directory. Itu kira-kira kenapa ya? Programnya udah di copy belum ke sini? Programnya ini yang di blink Arduino-nya. Error compiling. Oh, error compiling. Ya. Error compiling harusnya udah pakai ini, udah pakai example terus kemudian blink ini apa namanya? Basic blink ini. Iya sih, sudah sih. Nah, setelah itu diklik verify. Bukan diklik upload, yang verify. Verify. Ya, Ya, coba diklik. Verify harusnya nggak ada error. Mungkin 13-nya belum diganti, pin mode 13. Ya, pin modenya ini misalkan diganti 13.
Bisa. Semuanya sih sudah sih 13 kan? Iya. Ya. Oke, Bisa ya? bisa. Bisa. Nah, setelah itu dicoba di copy yang di bagian bawah sini. Pokoknya nomor 4 lah. Nah, ini di sini. Gampang kok nemuinnya. Di bawah sini. Ini di copy pakai Ctrl C. Ctrl C, kemudian dipaste di basis di bagian ininya. Nanti di sini di Ctrl V gitu. Di bagian program file. Izin bertanya, Ya, monggo. yang tadi hacksnya saya gimana lihatnya ya, masih belum nemu. Yang di Yang mana? Arduino, yang file hacksnya Oh di ya, Arduino-nya, saya kan udah compile, udah compile. Yang tadi mau kopas, di mana ya kopasnya? tampilannya seperti ini enggak di Nah, bawah ini? enggak, Enggak, kosong ya? iya. Kosong. Itu aja. Sketchnya kosong, cuma 2 baris aja. Cuma 2 baris. Nah, itu silahkan setting dulu di file, kemudian preference. Oh, di sana iya. Ya, kemudian ini dinyalain dulu, compilation sama upload dicentang dulu. Oh iya, itu Ya, ketinggalan. ya, kemudian coba di verify kembali. Siap. Oke, ketemu. Oke, DC. Ulangin ngeluarin thermal groundnya. Untuk groundnya di sini, jadi di sini itu ada terminal mode. Ini diklik aja terminal modenya. Kemudian dipilih salah satu dari sini. Ground. Kemudian diklik, sudah keluar. Baik, gitu ya. Saya lanjutkan ke ini, ke program berikutnya. Baik, tidak ada pertanyaan lagi. Waktu kita Mas, izin bertanya Mas sebentar Mas. Siap. Pada saat ini error exit status 1 Mas pada saat compilingnya, kenapa ya? Itu biasanya ada yang kelewatan, entah itu ininya, sebuah tanda-tanda ini. Mungkin ada yang kelewatan. Tanda kurung-kur awalnya. Kurung-kur awalnya ada yang hilang biasanya. Oke. Coba dicek kurung-kur awal. Baik, gitu. Jadi kita lanjutkan untuk membuat running text. Ya, kita bikin dulu rangkaiannya dulu. Jadi sebelum membuat program itu dibiasakan membuat rangkaiannya dulu. Karena kenapa? Nanti kita bisa tahu pin mana yang dipakai. Nah, ini coba saya delete dulu bagian sini. Saya delete dulu. Terus misalkan saya susun untuk running text-nya. Ini saya putar aja. Jadi saya menggunakan pin analog rencananya biar rapi aja sih. Nanti saya akan menggunakan pin analog di bagian bawah sini. Saya copy, Ctrl C, Ctrl V. Oh, nggak bisa. Di blok copy, blok copy lagi. Misalkan pinnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah seperti ini tampilannya. Ini saya hubungkan dulu groundnya. Saya hubungkan dulu. Nah, terus pin yang di sini saya hubungkan. A0 di R2, R1, A2 di R3, A3 di R4, A4 di R5, A5 di ini kurang turun dikit. Saya delete dulu.
Coba saya ini dulu, yang sini dulu saya hubungkan, kemudian sini. Jadi teman-teman bisa langsung mengikuti saja. Setelah ini kita langsung melakukan coding. Terus saya kasih ground. Groundnya satu aja cukup. Jadi nggak perlu bikin 4 groundnya. Baik, ini sudah. Jadi pinnya ada di pin A0 sampai A5. Kemudian saya masukkan di sini misalnya. Di yang program ring tadi. Di sini pinnya saya ganti dulu A0. Terus saya copy lagi. Ini saya ganti 1, 2, 3, 4, 5. Pakai outputan semua. Kemudian di bagian sini, ini komennya saya hapus karena cukup mengganggu menurut saya. Hapus saja komennya. Terus di sini saya ganti A0. Ini A0 juga. Kemudian saya pengennya kedip-kedipnya semuanya. Jadi semuanya langsung kedip-kedip. Jadi saya copy aja. Oke, paste. Tinggal ganti angkanya 1, 2, 3, 4, 5. Saya copy lagi yang ini. Saya copy. Saya copy lagi yang bagian sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk program berikutnya saya langsung compile aja. Langsung saya copy. Copy, Ctrl C. Kemudian saya masukkan di sini. Saya klik OK. Kemudian saya play, maka dia akan nyala, mati, nyala, mati. Oh iya. Gitu. Enak. Siap. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut ke program yang bisa berjalan. Monggo kalau mau ditanyakan. Salawat. Gimana teman-teman? Masih proses praktek. Masih itu membiasakan Protusnya nih, Mas bingung. Oh iya, siap-siap. Hari ini lagi di mana? Iya. Iya. Untuk rekamannya ini nanti akan diupload di indocode.co.id. Jadi teman-teman untuk aksesnya semua ada di website kita terintegrasi. Jadi pokoknya hasil recordnya akan diupload di sana. Gitu. Mas, izin nanya untuk cara muter itunya gimana ya? Di play. Jadi di pojok kiri ada tulisan, ada tanda play. Yang cara muter komponennya, Mas? Tadi Ya. udah Nah, di bagian play ini ada play. Izin tanya untuk di Protusnya itu power udah otomatis ke on ya?
Kalau untuk Arduino sudah otomatis on, tapi kalau misalkan kita pakai microcontroller sendiri, itu kita harus bikin power lagi. Kalau ini udah otomatis on. Sama grounding nggak perlu di set ini kan, kalau di LED-nya kan ada pasang grounding tuh yang Ya, digambar di sana. Kalau di Arduino sih nggak perlu, udah Nggak otomatis perlu. juga. Ya, kalau diperhatikan di sini itu nggak ada groundingnya. Iya, oke ya. Oke. Jadi, Udah otomatis ya, tinggal sudah lampu otomatis. LED-nya aja ya. Ya, betul. Oke. Terus untuk bagian codingnya sama kayak gini. Simple kok codingnya. Kalau mau di copy ini saya kopikan aja. Saya kopikan aja tulis ini. Oh nggak bisa kepanjangan. Kepanjangan. Nggak bisa ini. Ini kalau di copy nanti error panjangan. Jangan di copy dulu. Mas bisa minta tutor ulangin cara muter komponen biar rapi. Oh muter ini rotate ya, rotate. Iya. Baik. Untuk rotate-nya saya share dulu. Nah, misalkan saya ambil lagi nih untuk LED sama resistornya saya ambil lagi. Nah, kayak gini. Ini saya klik kanan dulu, kemudian rotate. Di klik kanan ini ada rotate. Misalkan saya rotate ke sini. Terus saya hubungkan gini. Terus kalau mau dua-duanya di rotate, di blok dulu, kemudian klik kanan, di rotate ini. Mau di rotate gini atau mau mirror atau mau ini gitu. Monggo. Jadi ini udah ada semua. Gitu. Makasih Mas. Siap, sama-sama. Kita waktunya 10 menit lagi. Mungkin kalau pertemuan kali ini belum sampai ke coding yang full, akan kita lanjutkan di esok hari, baru masuk ke aktuator seperti menyalakan motor dan serial monitor, dan juga LCD. Jadi besok lumayan full, jadi kita prakteknya. Harapannya malam ini teman-teman atau nanti ya bisa ngulik-ngulik sendiri untuk menyalakan LED, semua pin dihubungkan dan sebagainya. Mungkin sambil menunggu saya open pertanyaan aja ya. Jadi untuk materi hari ini sampai ini dulu. Kita akan lanjut esok hari untuk running text sedikit ya. Jadi running text-nya belum selesai ini. Jadi akan ada coding untuk running text ini. Terus akan ada coding untuk menyalakan LCD, serial monitor, sama aktuator. Aktuatornya motor. Gitu. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, saya open pertanyaan. Mas, boleh nanya? Boleh, monggo. Saya kebetulan ada beli yang produk Arduino juga, cuman yang dari Cina yang DF Robot itu. Apakah itu robot, juga ya? bisa diaplikasikan juga dengan yang ini? Bisa. Kita sudah buat programnya, terus kita compile buat dipakai di yang DF Robotnya. Iya, bisa. Jadi konsepnya sama. DF Robot itu yang Arduino warna hitam ya? Iya, yang hitam sama orange itu. Jadi itu bisa dipakai seperti ini. Jadi tinggal dihubungkan aja, karena konsepnya sama sih. Jadi tadi yang ada yang tanya kan, kalau kita mau mengkomersilkan Arduino, baiknya gimana Mas? Nah itu DF Robot itu dia tidak menyalahi aturan Arduino karena dia menggunakan merek DF Robot. Yang tidak boleh itu kita jualan dengan merek Arduino. Kalau di luar Amerika, mereka ngeklaimnya mereknya Genuino. Kalau di Amerika mereka ngeklaimnya mereknya Arduino. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin produk Arduino, ya pastikan mereknya jangan itu. Misalkan Jogja Duino misalkan. Misalkan Arduino dari Jogja. Kalau Mas Dwi Arsana itu beliau punya produk namanya Pangerino. Nah, itu juga bisa
bagus itu Panjerino. Dari Bali, dari desanya, Desa Panjer. Monggo saya open pertanyaan, kita akan close di 5 menit lagi untuk materi sore ini. Mas, kalau untuk merubah line sambungannya itu bisa nggak ya? Untuk buat rapi, jadi kayak diatur satu-satu gitu, per line gitu. Apakah memang waktu mau menghubungkan satu sama yang lain langsung dia otomatis? Yang bagian mana? Yang ininya buat ya itunya yang belok-belokan itu. Oh, ini kita harus bikin sendiri ini. Jadi caranya gampang banget kok. Ini misalkan saya delete. Ini kita tinggal ngikut aja ini. Terus ketika mau belok itu diklik dulu. Gitu. Gitu. Saya mau belok nih, klik dulu. Besok lebih rumit lagi karena pakai LCD. Besok itu minggu depan. Besok langsung. Oh, langsung besok. Iya. Jadi bootcamp 2 hari itu maksudnya setiap Sabtu Minggu. Jadi minggu depan, karena minggu depan kita ada event Merdeka Makerfest tanggal 17 sampai 19, kita hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu libur. Jadi karena liburnya kita digeser semua. Kemudian di hari Sabtu Minggu 2 minggu lagi itu akan ada bootcamp lagi. Nah, nanti teman-teman akan mengisi angket ya. Jadi untuk evaluasi pertemuan hari ini dan juga mohon masukannya kira-kira bootcamp apa yang akan kita selenggarakan. Untuk saya akan mengajar Proteus, bahasa C, sama Firebase kalau di IoT. Kalau saya akan mengajar 3 itu, tapi ada beberapa pemateri lainnya yang nantinya akan mengajar materi lain gitu. Jadi kalau bootcamp akan diadakan seminggu sekali, tapi khusus minggu depan karena kita ada event, kita Sabtu Minggunya libur gitu. Mas mau tanya. Monggo. Ini kok di saya nggak keluar gitu ya yang hex-nya gitu, file hex-nya. Kan udah di-compile nih, terus nggak keluar gitu loh file hex-nya. Baik, ini mohon diperhatikan lagi. Ini saya ulangi untuk caranya menampilkan hex-nya. Pertama, klik file, masuk ke Arduino seperti ini ya. Kemudian klik file, kemudian masuk ke preference. Nah, di preference ini silahkan centang bagian compilation sama upload. Ini silahkan dicentang aja, compilation sama upload. Ini. Nah, udah tuh. Udah ya. Terus di display ini juga dicentang biar settingannya sama gitu. Udah. Terus klik OK, kemudian di verify. Nah, pas di verify itu yang pas apa file hex-nya itu nggak ada gitu loh, Mas. Tampilannya seperti ini. Oke. Setelah itu ini digeser ke kanan. Dikit aja. Ke kanan segini kira-kira. Bentar, dicoba dulu. Ya. Digeser, kemudian nanti akan ketemu file.hex. Oh iya, ketemu. Makasih. Iya, itu sama-sama. Yuk, monggo, masih ada waktu. Mungkin 2 menit lagi akan kita closing untuk hari ini. Masih downloadannya langsung di-upload apa enggak ya biar buat latihan malam ini nih? Iya, habis ini langsung di-upload. Jadi kita edit dulu sih, biasanya kita edit dulu bentar, habis itu kita langsung upload. Kemungkinan ya paling sore jam 6 lah. Gitu. Masih bisa minta tolong ajarin cara save project-nya? Project ini ya, file project-nya. Iya benar. Ya, nanti akan kami bantu upload juga untuk file project ini. Enggak, maksudnya untuk kita dari sisi kitanya cara nge-save project-nya. Apakah kayak program-program pada umumnya apa ada treatment yang lain? Untuk project-nya masih tutorialnya seperti ini sih.
Nanti kalau misalkan ada challenge lagi biasanya di luar bootcamp. Tapi selama jadi member di Indobot nanti kami akan kasih info-info kalau ada ini sih challenge project. Memang ke depan akan ada seperti itu sih Mas. Mungkin itu aja ya teman-teman. Jadi kita masuk ke presentasi lagi. Filenya akan saya share nanti. Terus ada video rekamannya ini, gitu. Bagi teman-teman yang ini ada yang mau tanya ini Mas Sumarman. Oh sudah ketemu nggak jadi. Baik. Untuk pertemuan berikutnya harapannya teman-teman bisa menyiapkan lebih proper karena eman-eman gitu loh, udah bayar 100.000 tapi kurang bisa maksimal gitu, terutama untuk menampilkan video ya teman-teman, untuk menampilkan video. Jadi teman-teman harapannya di pertemuan berikutnya bisa mengikuti peraturan dari Indobot karena Mbak Eva ada rewardnya. Nah, untuk closingnya saya akan share semua materi ini, kemungkinan nanti sampai jam 6-an. Seperti yang kita lakukan tadi, kita membuat seperti ini ya, membuat running text seperti ini. Baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya cukupkan. Semangat terus untuk teman-teman semua dan harapannya besok teman-teman juga bisa menampilkan face-nya atau wajahnya supaya saya juga bisa tahu teman-teman reaksinya seperti apa dan sebagainya, kebingungan atau enggak, itu jangan malu karena kita di sini semua belajar dan kita kenalan gitu loh. Di sini kita berkenalan satu dengan yang lain karena di komunitas Arduino kita membutuhkan satu sama lainnya. Kalau kita bingung langsung tanya temennya, kita bingung gimana dan sebagainya. Baik, saya cukupkan. Terima kasih atas waktunya dan selama bootcamp jika ada yang kurang berkenan mungkin nanti bisa langsung disampaikan di formulir angket yang akan di-share oleh Mbak Eva. Kemudian jika teman-teman ada masukan atau apa saran dan sebagainya silahkan diisi juga di angket. Saya Bisa Misak dari Indobot Academy. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di besok hari di jam yang Waalaikumsalam. Sehat selalu semuanya. Sama-sama Mas.